Lokakarya 5 dan Lokakarya 6 Bapak Ibu. Ya, kita terlebih dahulu penguatan di Lokakarya 5, yaitu dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Ya, bahwa di dalam Lokakarya ini Bapak Ibu sekalian, ya, calon guru penggerak mampu memaknai ya data yang diperoleh dalam tahapan B dalam kanvas kerja ya, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Nah, di fase ini Bapak Ibu biasanya ya seperti yang kemarin barangkali teman-teman juga sudah mendampingi CGP dalam membuat kanvas kerja. Jadi beberapa CGP itu masih ada yang belum memahami terkait ya kegiatan atau fase ataupun tahap ambil pelajaran terutama. Kalau buat pertanyaan mereka bisa, apakah kita bisa mewujudkan, apakah kita bisa membuat kelas yang menyenangkan? Apakah kita bisa membuat atau memanfaatkan lahan pekarangan menjadi apotek hidup? Itu ya, contoh itu Bapak Ibu. Nah, tetapi diambil pelajaran, di sini diambil pelajaran ini ada beberapa yang masih bingung. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, diambil pelajaran ini sebenarnya kan mereka, ya CGP itu diminta untuk belajar ya baik secara mandiri maupun ya secara eksplorasi bersama orang-orang di sekitar dia yang sekiranya itu pernah atau memiliki keinginan yang sama terhadap ya sebuah impian. Jadi buat pertanyaan tadi. Jadi rata-rata diambil pelajaran ini mereka masih bingung menentukan pada siapa mereka belajar. Itu. Yang pertama kan tentu mereka akan bertanya kepada anak muridnya. Bisa jadi melakukan kegiatan observasi ataupun wawancara, menggali informasi di murid-murid. Kemudian dia melihat sekitar dia, apakah ruang kelas sebelah dia, gitu, apakah sekolah sebelah dia, atau bahkan mungkin lewat dari sana, gitu. Jadi diambil pelajaran ini sebenarnya CGP menggali informasi yang seluas-luasnya terkait dengan impian mereka. Itu ya tadi kalau misalkan kelas yang menyenangkan otomatis ya dia mencari kepada siapa dia bisa belajar, kepada media apa dia bisa belajar ya terkait dengan mewujudkan impian mereka. Kalau ruang kelas yang menyenangkan berarti kan bisa jadi dia ke kelas sebelah dia. Kelas sebelah ini artinya ya kepada teman sejawat dia di satu sekolah. Ada nggak? Kalau tidak ada, bisa nggak dia mencari di tempat yang lain, sekolah yang lain, gitu kan? Atau orang lain yang dia kenal, ya, yang dia anggap mampu untuk ya memberikan keterangan kepada dia terkait dengan kelas yang menyenangkan. Itu termasuk juga belajar melalui ya katakanlah dalam bahasa kita sehari-hari itu belajar di internet gitu ya, browsing, mungkin lihat YouTube dan sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian tujuan belajar yang kedua, bahwa calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi.
dalam fase gali mimpi ini Bapak Ibu sekalian, ya CGP mampu menentukan kepada siapa saja, ya kan? Atau siapa saja yang akan dilibatkan pada saat fase gali mimpi. Gali mimpi ini kan mereka membayangkan bahwa impian mereka sudah tercapai, kan gitu Bapak Ibu. Mereka sudah membayangkan bahwa oh kalau nanti ruang kelasnya menyenangkan tuh apa sih yang terjadi, bagaimana suasana kebatinan anak-anak, bagaimana suasana kelas kita gitu ya. Kemudian bagaimana tanggapan dari kelas-kelas sebelah atau orang lain di sekitar kelas kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat memulai perencanaan program bagian judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang serta tujuan. Ya ini juga kan nanti akan dipraktikkan di dalam kegiatan lokakarya kelima. Nah, kurang lebih Bapak Ibu sekalian, ya untuk kegiatannya, ya sesi-sesinya ada 5 sesi ya secara garis besar. Yang pertama ada pembukaan, ada pembukaan dan ice breaking, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi hasil aksi nyata yang di modul ya 3.3 ya teman-teman. B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran. Di sini tadi sebagaimana saya sampaikan di depan ya ada penjelasan sesi dan pembagian kelompok serta sharing dalam kelompok terkait dengan ya perwujudan rencana mereka di kampas bagja mereka di poin B dan poin A. Kemudian ada presentasi serta umpan balik. Nah berarti kan yang disiapkan tadi ada pertanyaan dari teman-teman yang lain tadi, apa yang disiapkan? Berarti kan kampas bagjanya untuk program yang 1 tahun ya. Nah, impian apa yang akan mereka wujudkan? Ya di kampas bagjanya di modul 3.2 ya teman-teman ya 3.2. Kemudian di sesi berikutnya adalah menyusun strategi pelibatan aktor dalam fase gali mimpi. Nah di sini Bapak Ibu sekalian ya sesi-sesinya terdiri dari penjelasan sesi dan pembagian kelompok. Kemudian nanti teman-teman CGP dibagi dalam beberapa kelompok ya untuk menentukan kira-kira siapa aktor siapa saja yang terlibat dalam fase gali mimpi dan bagaimana strategi pelibatannya. Ini juga melibatkan pemanfaatan aset ya yang ada di dalam sekolah ini. Kemudian untuk diskusi berikutnya Bapak Ibu ya diskusi kelompok menentukan aktor yang dilibatkan. Ini sama nih, ini hanya terulang saja ya Bapak Ibu. Oke. Ini untuk sesi ketiganya. Jadi otomatis Bapak Ibu mereka TGP kan juga membawa ya kampas bagja mereka. Kemudian kita ajak untuk berdiskusi menentukan siapa aktor yang akan dilibatkan oleh CGP dalam mewujudkan ya bagja mereka. Kemudian yang keempat, yang membuat rencana program, ya tadi barangkali rencana program ini yang dimaksudkan adalah rencana program 1 tahun ya. Di sini mereka kan belajar Bapak Ibu, belajar membuat ya rencana program. Tadi sudah disampaikan ada kegiatan galeri walk gitu ya. Yang mereka berkeliling, ini hampir sama dengan seperti window shopping gitu ya. Hampir sama kegiatannya. Kemudian peserta berkeliling, kemudian memberikan masukan, saling memberikan masukan. Ya, lalu kemudian CGP diajak untuk memperbaiki rencana program berdasarkan masukan-masukan dari teman-temannya. Lalu yang terakhir adalah review dan penguatan ya terkait rencana program
dari PP. Terakhir penutup. Oke. Lalu produk yang dihasilkan Bapak Ibu atau produk yang dihasilkan yaitu rencana tindak lanjut dari tahapan B buat pertanyaan, ambil pelajaran, dan gali mimpi dari tahapan Bagja untuk merancang program yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, strategi pelibatan aktor dalam fase gali mimpi, sebagaimana sesi yang tadi ya Bapak Ibu, kalau nggak salah di sesi ketiga. Kemudian di keempat, produk ini adalah rencana program di bagian judul program atau kegiatan, latar kegiatan dan tujuan program. Jadi ini mereka membuat ya. Kemudian ya kita cukup mereview saja. Nah, lalu di lokakarya ke-6 Bapak Ibu dengan tema keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Nah, pengembangan diri yang dimaksud di sini kan pengembangan diri dari CGP, teman-teman. Ya. Yang pertama tujuannya adalah peserta menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah. Kemudian peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dirinya yang mendukung program sekolah. Yang ketiga, bahwa peserta dapat menyusun rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung program sekolah. Adapun kegiatan-kegiatannya, ya di sini tertulis ada 7 sesi Bapak Ibu. Ada sesi pertama pembukaan, ini ada ice breaking, ada penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Lalu yang kedua ada berbagi tujuan program melalui visualisasi tujuan program sekolah. Kemudian teman-teman CGP ya berbagi terkait dengan tujuan program yang mereka susun. Lalu yang ketiga, rencana pengembangan sekolah. Ini teman-teman CGP membuat rencana program sekolah. Yang keempat, tadi ya, CGP sesinya di mana saya sekarang, di CGP diminta untuk ya mengidentifikasi kekuatan diri mereka sambil berbagi kekuatan diri bersama teman-teman di lokakarya. Lalu ambil pelajaran di sesi kelima dan lakukan perbaikan. Di sini ya kita PP melakukan pengantar saja, lalu CGP kita minta untuk menyusun ambil pelajaran. Kemudian mereka berusaha untuk membuat perbaikan-perbaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang sesi ke-6, rencana penguatan kompetensi diri. Nah ini teman-teman CGP kan diminta untuk membuat program pengembangan diri ya teman-teman. Yang dimana formatnya sudah disediakan. Ya terakhir ada tindak lanjut dan penutup. Ya sebenarnya di dalam sebelum penutup ada refleksi ya. Lihat memetik pembelajaran, penutup dan tindak lanjut. Oke. Lalu produk yang dihasilkan teman-teman sekalian ini merupakan kelanjutan dari lokakarya kelima ya. Yang di lokakarya kelima mereka membuat BAG gitu ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran dan gali mimpi. Tapi di lokakarya ke-6 ini mereka membuat ya lanjutannya yaitu dengan tahapan C, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Lalu hasil yang kedua atau produk yang kedua adalah hasil dari identifikasi kekuatan diri tadi yang mereka menyusun. Kemudian mereka ya membuat rencana pengembangan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Nah ini produk yang dihasilkan. Oke teman-teman, lokakarya 7 nanti kita lanjutkan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, teman-teman untuk penguatan di lokakarya kelima dan lokakarya ke-6. Barangkali tadi juga ada yang menjawab pertanyaan dari Bu Kusno dan Pak Suwanti juga ya kalau nggak salah. Oke teman-teman, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan?
Sudah jelas Bapak. Sudah jelas nggih? Aman Bapak, aman. Mohon maaf Bapak, mohon penjelasan. Nggih, monggo Pak. Ketika teman-teman kemarin membuat bagja, ya, yang awal maksudnya tidak di loka, itu kan mohon maaf mereka tanda kutip belum optimal begitu Bapak. Apakah pembuatan bagja di loka 5 dan 6 ini tanda kutip baru lagi? Ataukah melanjutkan tanda kutip yang mereka sudah buat, padahal mereka kemarin sudah buat sampai belajar sampai GA katakanlah begitu, tetapi kan setelah dievaluasi kan mungkin kita nggak tahu teman-teman CGP ini kok bagja saya begini ya, banyak kekurangan dan sebagainya. Apakah yang dimaksud di lokal 5 dan 6 ini membuat benar-benar baru berdasarkan materi yang sudah teman-teman CGP terima? Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi gini Pak, di modul 1.3 kan mereka juga membuat bagja nggih, yang barusan kita lakukan. Nah, kan mereka sedang belajar membuat visi Pak, ya kan? Mereka belajar membuat visi, tetapi mereka belum betul-betul memahami terkait dengan aset yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan sekolah. Sehingga ketika di perjalanannya Bapak Ibu ya di modul 1.3 ini kan dalam bahasa instruktur mengatakan bahwa untuk modul 1.1 sampai 1.4 ini CGP melakukan perubahan pada dirinya sendiri dulu gitu. Jadi mereka memahami dulu apa yang disebut dengan visi sekolah, lalu mereka diminta di demonstrasi kontekstual dan juga di ruang kolaborasi itu menyusun bagja. Ya saya sendiri kelas saya ada beberapa yang tidak tepat Pak Suwandi dan teman-teman. Tidak apa-apa, ini kan proses karena memang masih banyak ya yang mereka perlu pelajari terkait dengan pemanfaatan aset, bahkan identifikasi aset itu sendiri mereka belum. Nah sedangkan di modul 3.2 mereka benar-benar diajari tentang bagaimana mengidentifikasi aset sekolah gitu ya, termasuk ya dari mulai melakukan pembelajaran diferensiasi, KSE, coaching, sampai dengan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid kan di modul 3.1 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa jadi ya bagjanya di 1.3 dan di 3.2 nanti itu berbeda Pak, bisa jadi karena dan itu boleh gitu, boleh, tidak harus bahkan waktu di 1.3 sudah tidak, bisa jadi mereka juga baru menyadari atau bahkan Pak saya nggak jadi yang itulah, kayaknya ini aja sepertinya dibutuhkan sekolah saya. Nah gampangannya kayak gitu. Sehingga pertanyaan Bapak tadi bahwa bisa nggak berubah? Iya nggak apa-apa Pak, berubah, boleh baru lagi, boleh, karena mereka betul-betul sudah mempelajari terkait aset dirinya sendiri dan aset di sekolah. Gitu. Itu Pak Suwandi. Oke. Terima kasih. Lanjut, ini ada Pak Dermawan. Monggo Pak Dermawan. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ini yang terkait dengan bagja. Tahapan bagja itu kan berangkat dari mulai B, buat pertanyaan dan lain-lainnya sampai nanti yang A yang terakhir, yang teknis ini Pak. Di dalam pembuatan bagja itu boleh nggak dibolak-balik Pak? Bukan dari B, A, C, D, A, tetapi kan dari G, karena gini, kita kan harus bermimpi dulu, bukan membuat pertanyaan dulu, tapi kita bermimpi dulu. Dari mimpi itulah nanti kita mengambilkan buat pertanyaan dan yang lain-lainnya. Nah itu jadi ya pertanyaan saya intinya begini, apakah bagja itu bisa dibalik dulu, bukan dari buat pertanyaan tapi adalah berangkat dari gali mimpi. Terima kasih Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan juga yang sangat bagus ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian, saya juga berpikirnya sama dengan Pak Darmawan sebenarnya. Kadang-kadang begini Pak, kan kita harus menghargai perbedaan ya. Dalam hal ini ada orang yang berpikirnya itu
dia berpikir akhir, baru ditarik kemudian ke belakang, ke depan gitu, awal gitu. Tapi ada juga orang yang mudah berpikir awal, kemudian maju, terakhir terwujud gitu, perwujudan kan gitu. Dalam bahasa saya mungkin Pak yang dimaksud Pak Darmawan itu tidak bagja, tapi AJ D A B gitu ya Pak. Bisa jadi mikirnya kualek gitu ya, terbalik dengan teman-teman yang lain. Nah, ini Pak, kalau kita menyadari bahwa setiap orang tidak sama, kemudian ada orang berpikirnya itu rigid, gitu, urut gitu. Ada yang berpikirnya orang itu udah terus gitu lompat tahu langsung ke atur eksekusi. Dia udah mikir dulu, bisa. Tidak apa-apa Pak. Kan yang penting nanti itu kanvas bagjanya itu lengkap dan sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dalam modul kan gitu. Kalau bagi saya begitu Pak. Jadi kalau bingung ya sudah. Ada orang yang mikirnya itu berpikir bisa runut dari awal hingga akhir, ada yang berpikirnya itu kebalik gitu. Ya pada sama kan. Tidak semuanya hewan itu jalannya maju Pak. Contohnya undur-undur, jalannya mundur, gitu kan? Gitu ya. Terus ada juga nekok tidak selalu ke depan. Contohnya apa? Ayam. Ayam nekuknya dari belakang loh Pak. Gitu ya. Ya itu artinya bahwa ya itu sebuah proses yang bagi saya sih normal saja, nggak apa-apa Pak Darmawan dan teman-teman. Yang penting nanti ketemu gitu, jangan sampai dari ambil pelajaran kebalik dengan yang atur eksekusi. Nah itu kacau kayak gitu. Kan gitu. Intinya mau kolom yang katakanlah B A G J A ini dibuat kolom gitu. Dibuat kolom-kolom misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pak saya tuh kayaknya kok sulit ya Pak saya pengennya dari belakang Pak, dari A yang atur eksekusi. Ya monggo saja, enggak apa-apa. Yang penting nanti hasil akhirnya gitu, itu sesuai dengan apa yang kita pelajari di modul. Bahwa urutannya nanti ujung-ujungnya kan sama toh Pak. Bacanya tetap dari B A G J A. Gitu. Tapi tidak mungkin toh Pak. Tidak mungkin ada orang yang semuanya sama gitu. Tidak. Intinya bagi saya semuanya sama Pak. Mau dari depan belakang, yang penting ketika nanti jadi satu gitu, sudah utuh, itu nyambung antara bajanya itu B A G J aja nyambung, udah enggak masalah. Dalam proses pembuatannya ya itu bisa jadi ya tidak semua orang itu sama gitu. Itu Pak Dar. Baik Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Siap Pak Samsami. Nah, ini monggo Pak Suwandi. Masih ada penasaran Pak Suwandi. Pak, saya kok tertarik membahas ini Pak. Kalau menurut saya justru malah bagusnya urut Bapak saja. Kenapa? Kita harus membedakan antara pengen, keinginan dengan gali mimpi Bapak. Kan mungkin di awal itu mungkin tadi ada kata saya pengen murid saya itu kreatif. Katakanlah itu kan keinginan Bapak, bukan gali mimpi. Katakan dimulai dari saya pengen murid-murid saya kreatif ya. Baru dari keinginan itu buat pertanyaan, bagaimana cara membuat anak-anak saya kreatif ya? Kan gitu ya. Nah, gali mimpi yang dimaksud, wah kalau anak-anak saya kreatif, saya nanti begini, sekolah saya begini, itu kan gali mimpi, gali mimpi Bapak. Jadi kalau menurut saya kanvas baja ini sudah tepat alurnya, tetapi kalau mungkin mau ditambah itu diawali dari keinginan apa sih, kan gitu Pak. Nah, kalau kemarin kan Prakasa perubahan, saya saya ingin melakukan perubahan apa, itu kan keinginan Bapak. Kalau saya Kak, konsep berpikirnya baca saya sudah sepakat kalau runtut itu kalau menurut saya Bapak dimulai dari keinginan perubahan apa yang ingin dilakukan. Itu menurut saya Bapak. Terima kasih. Siap, yeah. Betul Pak Wandi. Memang seyogianya dan seharusnya urut. Tetapi ada juga orang-orang Bapak Ibu yang dia itu berpikirnya tidak urut. Dia berpikirnya yang simple-simple gitu.
Ya, contohnya gini Pak, kalau Bapak nanya sama anak-anak, Pak, nyun sewu, Pak Suwandi guru SMP, SMA, SD? SD Bapak. SD ini. Nah, coba Pak Wandi kalau ditanya anak-anak kelas ini mau jadi seperti apa, itu anak-anak pasti bisa menjelaskan Pak. Oh Pak, saya pengen ini loh Pak, pengen. Jadi dia itu sudah melihat, membayangkan produk akhirnya Pak. Ya itu tadi atur eksekusi. Nanti di sini ada ini Pak, di sini ada ini gitu. Di sini ada ini Pak. Saya pengen punya yang di jendelanya itu ada rumbai-rumbai atau apa gitu. Nah, jadi ada orang yang berpikirnya tuh di hasil akhir loh Pak. Ada Pak. Baru dia nanti narik ya, tidak selalu dari A, C, G, A, B Pak, tidak. Bisa jadi dari atur eksekusi gitu ya. Dia bisa menjelaskan, nanti baru berpindah ke ambil pelajaran gitu. Kenapa misalkan ditanya, kenapa nak kamu pengen kelasmu seperti itu Pak? Ada teman saya cerita misalkan gitu. Ya kelasnya di kelas SD swasta sana kok bagus gitu. Atau bisa jadi saya melihat di tempat sana ada sekolah yang bagus Pak. Nah itu, jadi ada orang yang berpikirnya itu kadang-kadang dia ketemu dulu Pak yang sudah jadi gitu ya. Dia membayangkan sudah jadi, baru dia mencoba merancang bagaimana mewujudkan itu kan gitu. Tetapi itu tadi Pak, apalagi ya, bahwa kita harus menghargai bahwa orang-orang ada yang berpikir urut, ada yang tidak urut. Ya apa kalau bahasa Jawanya itu belencah-belencah ya. Kalau orang Jogja nyebutnya belencah-belencah itu nggak urut dulu Pak. Ya dari 7 ke 4 nanti ke 5, bisa jadi 5 mundur lagi ke 3 gitu. Di jajah kok gitu nyebutnya gitu. Kemudian saya orang Jogja ya taunya gitu bahasanya. Tetapi tadi Bapak Ibu kan yang penting ya, sekali lagi yang penting kanvas bacanya utuh. Kemudian kalau kita baca dari awal, dari B, A, G, J, A-nya urut. Ya wes kalau sudah gitu. Yang penting kan hasil akhirnya toh. Ya, sama juga ketika anak-anak mengerjakan soal, gurunya pasti meminta anak-anak kerjakan soal yang anggap mudah dulu. Yang sulit-sulit itu tinggal dulu. Nah kan kayak gitu juga ya. Gitu ya. Tapi memang betul bahwa pola pikirnya atau pola strategi berpikirnya itu tetap nanti harus ada keurutan ya, hubungan antara B sudah betul-betul bahwa itu buat pertanyaan, ambil pelajaran yang pertama ambil pelajaran sesuai dengan yang di G-nya ya, sesuai dengan nanti dengan G, dan terakhir di A, di atur eksekusi gitu Pak. Oke, saya kira itu tidak perlu dibahas lebih dalam ya Bapak Ibu cara berpikir ya seseorang, karena memang itu berbeda-beda, kita harus menghargai, dan itu sebuah hal yang lumrah ya, sudah sunatullah bahwa ya tidak semua orang bisa berpikir urut ya, tetapi pada akhirnya hasil akhir itu yang akan kita sama-sama inginkan. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk penguatan modul 5 dan 6. Mari sama-sama Bapak Ibu kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Silakan Bapak Ibu klik ya di reaksi. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, saya sampaikan bahwa saya akan mengajak Bapak Ibu untuk simulasi, ya, menyusun simulasi. Nanti baru di terakhir ya untuk lokakarya 7. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita ke sana, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk nyanyi lagi. Karena tadi saya melihat Ibu siapa tadi ya, nyanyinya Bu Suri kok nyanyinya nggak pas nih. Lupa ingat Pak. Lupa ingat ya. Oke, nggak apa-apa Bu, wajar karena baru pertama. Oke teman-teman, saya ulangi ya. Hari ini aku bahagia, besok
aku bahagia. Lusa aku bahagia. Selamanya aku bahagia. Nah, supaya ininya ketukannya sama, teman-teman, setelah ada kata bahagia, tepuk 2 kali atau 3 kali ya, gini jadi. Hari ini aku bahagia, rock rock rock. Nah, gitu ya, rock 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 3 kali. Hari ini aku bahagia, rock rock rock. Besok aku bahagia, rock rock rock. Lusa aku bahagia, rock rock rock. Selamanya aku bahagia, rock 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 rock. Nah, 4 kali. Oke, teman-teman bisa ya? Yuk, silakan dibuka mikrofonnya. Nah, ya. Oke, silakan mikrofonnya dibuka, Bapak Ibu. Kita akan nyanyi sama-sama. Ya. Siap, Bapak Ibu? Siap. 3, 2, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya masih nunggu juga ya dari tim admin untuk mengirimkan remote room-nya ya. Mohon dilihat dulu Bu Eli, mic-nya bocor Bu Eli. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari sama-sama kita kembali untuk ke simulasi lokakarya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan kami ajak untuk diskusi di kelompok kecil lagi, kemudian membuat simulasi. Ya, kita susun simulasi untuk lokakarya. Sekali lagi waktunya memang hanya kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu simulasinya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih-pilih saja Bapak Ibu ya, mana langkah-langkah dari lokakarya itu yang perlu Anda tampilkan. Yang lain sekiranya tidak begitu penting, boleh dengan pre-memory gitu ya. Oke, baik, saya akan share screen. Simulasi. Oke, tujuh. Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu ya bukan di Lokakarya 7 saja ya Bapak Ibu, tetap di Lokakarya 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah, Bapak. Sudah, Nji. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi ya untuk menyusun simulasi. Harapannya ya bahwa kita semua dapat melakukan simulasi pendampingan lokakarya 3 sampai dengan lokakarya 7. Nah, pengantar kurang lebih 2 menit Bapak Ibu, penjelasan dan tujuan 3 menit, lalu persiapan simulasinya 60 ya. Persiapan di sini adalah diskusi teman-teman, kemudian simulasinya nanti dan penguatan itu 60 menit. Jadi mari bersama-sama ya, nanti kita coba untuk lebih cepat, kemudian itu ada penguatan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa simulasi untuk format kelas itu nanti diberikan waktu hanya 60 menit ya.
kecuali nanti di loka ketujuh Bapak Ibu. Loka ketujuh nanti kita berikan waktu yang lumayan lama, setengah jam ya, dan 15 menit itu paparan, kemudian simulasinya sekitar 30 menit Bapak Ibu di jam terakhir saja nanti ya. Nah kemudian untuk ketentuannya Bapak Ibu bahwa masing-masing kelompok itu memimpin simulasi dengan keseluruhan peserta kita menjadi pesertanya. Lalu nanti akan kami minta Bapak Ibu ya, misalkan kelompok 3 tampil, kelompok 1 tampil, maka kelompok 2 saya minta untuk menjadi observer. Kelompok yang lain, kelompok 3, 4, 5 itu menjadi pesertanya. Ya sambil lah ya, kelompok 2 juga sambil menjadi peserta. Oke, kemudian nanti setelah selesai, ya salah satu atau salah dua dari observer menyampaikan temuannya Bapak Ibu. Saya kira itu saja Bapak Ibu terkait dengan simulasi ya. Jadi untuk pembagiannya, kelompok 1 nanti mensimulasikan lokakarya 3, kelompok 2 lokakarya 4, kelompok 3 lokakarya 5, kelompok 4 lokakarya 6, dan kelompok 5 nanti lokakarya 7. Saya kira itu Bapak Ibu, apakah penjelasan saya bisa diterima dengan baik? Cukup? Oke, baik. Oke, kalau begitu saya coba ya teman-teman, karena saya menunggu dari admin dan ternyata admin barangkali lagi sibuk, gitu. Jadi saya coba ya, karena ini memang tidak perlu direkam. Oke, teman-teman, saya kirimkan link Jimit kita di chat room ini. Nah, monggo Bapak Ibu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 saya minta untuk berpindah ke kelas sebelah. Monggo Bapak Ibu, kelasnya sudah saya buka. Silakan yang merasa kelompok 2 sampai dengan kelompok 5 untuk berpindah. Waktu diskusinya 60 menit ya Bapak Ibu. Awal pengisian. Nanti di akhir diikuti beberapa ya, ke-5 mengisi lagi dia. Mengisi hal serupa. Monggo Bapak Ibu. Jadi pada taruh Maaf Bapak, ini linknya kok nggak bisa langsung diambil. ini siswa mengisi ini sekarang. Nggak bisa masuk linknya Pak. Nanti sesuai kondisi ya, ini seperti apa, dan kemudian bisa analisis yang diperlukan yang mana biar besok nanti ada tulisan berikutnya. Oh, nggak bisa masuk ya Bapak Ibu? Saya sakit masuk Pak. Tidak biru Pak linknya. Loh, ini ada Bu Paryumi sudah. Bu, caranya Bu buka browsing, kemudian di copy saja, kemudian di paste saja Bu. Oh Dipindahkan iya. ke browsing, Kopas. ya bisa. Ini Bu Paryumi sudah masuk. Iya. Bu Paryumi sudah masuk. Yang 104 ya. Nah, sudah banyak ini Bapak Ibu yang masuk. Monggo. Semua teleponnya. Nah, kalau dia pilih 2, saya pilih 2. Ya, jadi di copy saja linknya, kemudian buka browsing baru, di Bapak Ibu, kemudian ditempelkan di sana, ya, kemudian dipencet enter. Ini sama-sama.